Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung di Selamat acara malam, Entrepreneurs Pak Academy Indrian. dari Ciputra Selamat Entrepreneurs Club dan Adrian. salam entrepreneur. Selamat malam untuk semuanya. Baik, Bapak Ibu, Malam. perkenalkan saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu jalannya acara Entrepreneurship Academy di malam hari ini. Yang dimana Entrepreneurs Academy adalah acara yang rutin diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club dan khusus malam ini topik menarik yang kami angkat adalah membangun bisnis kuat, menciptakan kebebasan finansial. Bapak Ibu, acara malam ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan pelatihan seri entrepreneurs sebagai implementasi 10 modul entrepreneurship kepada semua member Ciputra Entrepreneurs Club. Dan pada malam hari ini kami dengan bangga menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya untuk berbagi wawasan dan keahlian yang akan memberikan nilai tambah bagi para entrepreneurs dalam acara Entrepreneurs Academy di malam hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan menyapa narasumber kami yang luar biasa, Bapak Yosa Setiadi, Sarjana Sosial, Magister Manajemen, beliau sebagai dosen, entrepreneurs, dan founder Bawang Goreng Soy. Selamat malam, Pak Yosa. Halo, selamat pagi, Pak Andrian. Kebalik ya. Semangat pagi, Pak Yosa. Apa kabar? Selamat pagi, dahsyat, Pak Andrian. Senantiasa. Dahsyat. Yes. Tadi doanya juga keren-keren buat seluruh teman-teman CEC. Sukses, sukses, sukses. Yeay. Mantap. Terima kasih yang telah berkenan hadir ya Pak di acara Entrepreneurs Academy. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami dapat bertemu secara virtual nih dengan Bapak yang luar biasa. Kami juga sangat menghargai kesediaan waktu Bapak untuk menjadi narasumber dalam acara ini. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Andrian. Aku yang thank you nih. Bisa saling kenal, bisa saling belajar ya teman-teman ya. Dan juga tentu saja yang paling untung yaitu untuk Indonesia semakin kuat dalam entrepreneurship-nya. Amin, amin, amin. Kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara Entrepreneurs Academy, silakan nanti mengajarkan sesama member lainnya ya untuk ikut serta dalam acara ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk menuliskan kota domisilinya melalui fitur chat yang tersedia agar kami dapat menyapa secara lebih personal selama jalannya acara. Setuju Pak Yosa? Siap. Kami ingin juga menginformasikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara ini bahwa e-sertifikat akan dikirimkan langsung ke email masing-masing. Selain itu, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti akun sosial media kami, follow, agar dapat memperoleh informasi terbaru seputar Ciputra Entrepreneurs Club. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nanti menggunakan kolom chat yang tersedia. Pertanyaan akan dijawab setelah pemateri menyelesaikan presentasinya. Dan selanjutnya, mari lanjutkan acara dengan mendengarkan sharing yang sangat menarik dari Pak Yosa dengan tema membangun bisnis kuat, menciptakan kebebasan finansial. Untuk Pak Yosa, waktu dan tempat kami persilahkan. Wah, thank you Pak Andrian. Boleh dong kasih tepuk tangannya teman-teman buat Pak Andrian. Wah. Sama-sama dong. Apresiasi juga untuk Pak Yosa Setiadi yang membuat gairah kita nih semakin hangat nih ya. Oke, Pak Yosa, terima kasih banyak nih Pak. Keren banget. Sama-sama Pak Andrian. Jadi teman-teman, salah satu sebetulnya baru aja nih kita secara tidak sadar untuk bisnis yang kuat harus ada kesinambungan belajar. Dan salah satu teman-teman, salah satu hal yang sudah menjadi fasilitas dari CEC ini yaitu kegiatan pembelajaran series ya. Tadi sampai 10 entrepreneurship ya? Yes Pak, betul sekali Pak. Wow, ingat teman-teman, Pak Nelson Mandela pernah mengatakan satu-satunya cara untuk memberantas kemiskinan yaitu dengan pendidikan. Nah, banyak orang biasanya kalau udah dapat duit, udah bisa kerja atau sudah lulus, biasanya dia itu nganggep sudah selesai semuanya, nggak mau belajar lagi. Itu kesalahan terbesarnya teman-teman. Nah, hari ini masih ada fasilitas seperti ini. Juga kalau nggak salah Ibu Yulia juga beberapa kali ketemu juga udah mengantongi tiket ke Korea tapi seneng banget masih belajar. Itu salah satu orang yang saya salut sih. Saya pengen teman-teman itu tuh sadar belajar itu tuh nggak harus buat anak kita. Belajar itu nggak harus kita ngelesin anak kita. Kitanya sendiri tuh juga harus terus belajar loh teman-teman loh. Jangan sampai kebalik ya, anak kita nggak bisa sesuatu, ya udah dia suruh ngeles. Lah kitanya mau mencapai sesuatu ya harus di-upgrade juga. Kita harus ada ilmu sadar ya, ilmu tahu diri. Kenapa? Ya
belajarnya kita seberapa, niat fokusnya seberapa, membantu orang lainnya juga list prospeknya berapa. Ya wajar kalau kita juga dapat yang hari ini ya karena kegiatannya kita selama ini. Bisa Ya. jadi teman-teman di sini setelah acara ini bisa jadi tambah semangat sama Hmm. kalau bisa teman-teman habis acara ini saya pengen banget teman-teman melakukan tugas-tugasnya karena semua tugas-tugas ini yang juga membuat kehidupan saya pun juga jadi jauh lebih kuat di bidang bisnis. Oke teman-teman izin ya Pak Andrian aku share screen ya supaya mantep nih. Monggo Pak Yosa. Oke, sebentar izin aku sharing. Oke. Nah, teman-teman, dalam membangun bisnis yang kuat, saya akan membawakan materi tentang membangun bisnis yang kuat dan menciptakan kebebasan finansial dari saya pribadi, Yosa Setiadi. Kalau dibalik apa nih Pak Andrian nih, Yosa kalau dibalik apa nih? Apa itu ya Pak? Kalau sop kan dibalik tumpah. Kalau Iya. Yosa Kalau dibalik Yosa. asoy. Iya, yes. Tapi nggak ngebut di jalan tol ya Pak, kan biasanya orang asoy geboy ngebut di jalan tol. Lagu. Teman-teman kalau Kalau tahu yang aja ini perlu nanti. perhitungan nih. Ya, Asoynya. saya juga senang nih ada Ibu Kasana IFM Iya. juga sempetin belajar loh, mantep nih Ibu udah sempetin belajar karena banyak banget orang-orang di Baru Pak belajar. mantap, Ya. mantap Bu. Dicatat Bu Sekalian, kalau sekalian ada kita sapa-sapa juga ya Pak Yosa yang sudah hadir ini ya. Kita ya random aja, boleh. ada ilmu-ilmunya nih, ada ilmu-ilmu, ada Bu Jasmine, ada Caroline Chong. Ayo dicatat ilmu-ilmunya. Nah ini saya akan sharing supaya nanti tanya jawabnya banyak ya teman-teman ya. Ya. Nah, kalau setuju. untuk dari pelajaran-pelajaran banyak sekali juga teman-teman, Bu Darti juga saya ada melakukan kesalahan dalam hidup. Jadi sebelum acara ini betul sekali Pak Andrian itu menulis satu brand yang saya punya juga itu yaitu bawang soy teman-teman. Akan tetapi ingat sekali lagi teman-teman, ketika kita sudah punya usaha apapun juga, seperti saya juga ngeliat katalog. Jadi teman-teman nih yang di CEC hebat banget nih. Selain berprofesi juga di CEC, juga punya usaha lah. Ada yang Ya, rumah betul. makan, ada yang snacks dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa mengikuti perjalanan hidup saya yang juga mungkin pernah salah, saya pengen bagikan ke teman-teman. Jadi seragam saya itu semua buat karyawan itu namanya bawangsoy.com. Itu website kita, teman-teman. Tapi pada 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, saya lupa perpanjang karena tim IT kita ganti. Akhirnya websitenya diambil sama Judol, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman punya usaha apapun, pastikan teman-teman sudah memikirkan legalnya. Nggak Ya. harus bikin badan usaha dulu deh, nggak apa-apa deh. Tapi kalau bisa nama usaha itu harus disimpan secara hukum. Kenapa teman-teman? Karena semua brosur kita jadi berubah. Ya. Bawangsoy.com nih di kemeja saya nih bawangsoy.com akhirnya berubah semua jadi bawang goreng soy teman-teman gara-gara lupa update, lupa perpanjang domain akhirnya diambil oleh domain Judol. Ada juga beberapa domain yang udah diambil sama Judol karena lupa diperpanjang. Salah satunya juga grup yang besar sekali teman-teman, membernya sudah 500.000. Wow. Websitenya keambil begitu aja jadi situs judi. Wow, jadi situs judi dan kalang kabut akhirnya berantakan dan akhirnya sekarang perusahaan yang terakhir ini udah nggak punya website dan divisi tersebut ditutup. Aduh sayang banget. Jadi Ya, sayang sekali ya Pak. yes harus punya, walaupun usahanya mau besar mau kecil tapi tetap harus dilindungi. Biasanya kalau usaha yang masih kecil kita nggak peduli. Tapi uniknya ketika usaha kita makin besar, sudah ada orang yang patenin loh. Jadi sayang teman-teman, kalau bisa teman-teman juga patenin di website, di domain dan juga di hak atas kekayaan intelektual. Iya. Nah, ini perjalanan hidup saya teman-teman, saya pun nyeles teman-teman dari door to door. Saya nyeles door to door dari 24 tahun yang lalu, bayangin teman-teman. 24 tahun yang lalu saya sudah door to door keliling masarin bawang goreng karena saya tahu teman-teman Indonesia ini surganya kuliner. Coba nih Ibu Darti nih, saya pengen tanya Bu Darti,
Bu Nah, Darti kira-kira suka sate ayam nggak? Suka sekali, Pak. Oke, kalau kalau Pak ketawa aja Andrian, Pak Yosa. yes. Pak Andrian suka ini nggak? Suka lontong balap nggak? Lontong balap. Mantap itu Pak. Mantap, oke. Mantap. Dari kepingin Mantap. Pak lama ndak makan tuh. Nah, kalau Bu Darti suka sate ayam nggak, Bu Darti? Ya suka lah, Pak. Nah, tebak Bu Darti, semua yang saya sebutin ada persamaannya apa tuh? Eh, ada ini bumbu kacangnya. Oke, selain itu apa? Ada bawang goreng. Bawang Iya. goreng ya. Ini mantap Nah, itu pakai jadi bawang goreng, Pak. Jadi saya berpikiran bahwa bagaimana sih caranya saya bisa menciptakan produk yang dipakai di banyak tempat. Jadi saya bikin bawang goreng teman-teman semua. Secara singkat, saya pun sebetulnya sama seperti para pengusaha yang lainnya. Bahkan teman-teman yang juga udah sukses pun juga pasti pernah mengalami hal yang sama. Saya adalah orang yang bangunnya itu lebih sering waktu ketika gagal atau jatuh. Itu yang bikin saya itu jadi lebih kuat teman-teman dibandingkan yang lain. Saya pun pernah bikin ketoprak bungkus kado. Lalu saya juga cerita saya ditipu sekitar 80 juta di susu jahe asoy. Saya juga punya usaha box 35, terus juga punya seafood hotel, nanti saya tunjukin juga teman-teman. Kebetulan saya orang yang mencoba lebih banyak dibandingkan orang di luar sana yang nggak mencoba. Saya iseng untuk interview konglomerat, ternyata mereka itu rata-rata mengalami kegagalan lebih dari 7 kali, teman-teman. Ternyata 7 kali kegagalan itu udah biasa di dunia kalau udah mau usaha. Bahkan kegagalan itu juga bukan berarti harus gagal uang ya, tapi juga gagal waktu, gagal opportunity. Misalnya Bu Yulia udah mau ketemu nih sama orang nih. Ternyata gagal karena orangnya kebetulan ada ulang tahun anak atau ulang tahun anniversary keluarganya, jadinya gagal untuk bertemu. Itu lumrah, teman-teman. Itu lumrah. Tapi yang bikin kuat apa teman-teman? Yang bikin kuat itu orang-orang seperti Bu Yulia dan juga teman-teman yang lainnya. Dia mengambil resiko lebih banyak. Kenapa? Kenapa saya bilang ngambil resiko? Bisa jadi kita udah siap duluan, bener ya? Iya. Bisa jadi kita udah siap duluan. Bisa jadi kita udah dandan, udah pakai parfum, sat set, taunya nggak jadi. Kita udah ngambil resiko lebih duluan, lebih besar duluan. Nah, begitu juga di bawang. Sampai hari ini saya juga udah masuk sekitar 43 media dan tidak berbayar sama sekali. Bahkan saya dibayar untuk tampil di studio tersebut dan juga di dalam liputan. Nah, ini teman-teman, saya pun juga manusia yang penuh belajar, teman-teman. Di sini ada gambar nih restoran seafood hotel nih di Grogol. Itu tutup, teman-teman. Saya rugi sekitar 252 juta dibagi 8 orang. Banyak. Jadi teman-teman, kalau saran saya, kalau jualan atau bisnis apapun, kalau bisa teman-teman jangan bikin produknya dulu. Jangan pernah bikin produknya dulu. Tapi mau fokus jualan ke siapa. Karena ini sangat-sangat berbahaya kalau ketika teman-teman itu udah bikin produk. Berarti teman-teman kalau udah bikin produk, berarti pakai egonya kita. Gue mau jual ke sini karena produk gue gini. Belum tentu orang yang kita mau tawarkan itu butuh. Nah, ini yang gawat teman-teman. Jadi kalau bisa kita lihat dulu kebutuhannya dia apa. Misalnya, kalau ada, kita gimana cara menggali kebutuhannya? Ya dengan bertanya seperti tadi. Pak Andrian suka lontong balap nggak? Suka. Bu Darti suka sate ayam nggak? Suka. Misalnya, atau Bu Darti suka nasi goreng nggak? Suka. Ketoprak suka nggak? Sop konro suka nggak? Nah, kira-kira Bu Darti makanan dari semua yang disebutin ada satu benang merahnya apa ya? Oh iya, semuanya kan pakai bawang goreng Pak, atau enak nasi misalnya. Nah, berarti kita suplainya bawang gorengnya. Karena harus kita akuin nggak semua orang suka lontong balap loh. Iya, betul. Nggak semua orang suka sate ayam loh, sukanya sate kambing. Terus nggak semua orang sukanya misalnya nasi goreng. Nah, berarti kan kita kalau udah beranggapan kita jualan ke semua orang, salah. Saya belajar sama guru saya, dia pernah mengatakan gini. Nanti kita sambil sesi tanya jawab ya, produknya di CEC ya, produknya di CEC.
entrepreneur. Boleh Pak, boleh. Supaya buat ngebuka juga jalur buat teman-teman. Saya pernah dikasih tahu sama guru saya, ketika kita bilang bahwa kita menjual ke semua orang, ternyata kita dalam masalah besar. Karena kita sebetulnya nggak tahu berjualannya ke siapa. Nah, gawat loh teman-teman loh. Kenapa saya bilang akhirnya guru saya ini berkata seperti ini? Karena gaya bahasanya berbeda. Teman-teman tahu bahkan seorang kreatif agensi aja mendesain iklan deterjen, sabun cuci piring. Buat siapa kira-kira teman-teman? Pak Andrian, kira-kira buat siapa itu dia bikin iklan? Iya, bagi penggunanya nanti Pak. Nah, biasanya yang beli siapa Pak Andrian? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi iklannya itu tertujunya kepada pembantunya. Lebih spesifik lagi. Lebih spesifik, bahasanya spesifik banget. Kenapa? Karena ibu rumah tangga tuh ngikutin siapa sih? Pembantu rumah tangga. Iya. Yes. Begitu juga kita lagi renov rumah dan sebagainya. Kemarin saya juga lagi ada renov kemarin. Yang saya percaya ya mandor. Iya. Iya, mandornya berarti nih kalau kita jadi pengusaha, kalau mau kuat, kenapa saya bilang apa hubungannya Pak Yosa? Karena kita jadi irit. Kalau Pak Andrian pengen ngincer hewan di hutan, ngomongnya pengen ngincer aja hewan berburu di hutan. Akhirnya yang terjadi Pak Andrian bawa pistol, bawa bom, bawa panah, bawa ranjau, bawa apa? Akhirnya kitanya pengen bidiknya misalnya rusa, tapi yang mati kelinci, yang mati burung, yang mati misalnya beruang. Padahal tidak kita sesuai sasaran. pengennya rusa, iya pengennya sasaran. Kalau bisnis yang kuat itu harus efisien. Ada namanya tuh lean management. Lean itu tuh ramping. Ternyata zaman sekarang udah bukan lagi perusahaan itu dinilai dari jumlah karyawannya loh. Nggak ada perusahaan sekarang udah dinilai dari jumlah karyawan. Semakin dia bisa ramping, semakin menang. Karena larinya biasanya lebih cepat, teman-teman. Nah, ini contoh-contoh klien di hotel-hotel yang bintang 5 di Jakarta. Ini sekali nginep 3,6 juta nih, teman-teman. Ini ada Novotel juga, ada Swiss Bell, dan lain sebagainya. Nah, ini ada orang sampai ngasih testi. Waktu toples bawang gorengnya udah kosong, aneh sakau butuh bawang goreng, buset. Sakaunya bawang goreng, taunya makannya kayak gini Pak Andrian. Loh, itu semuanya bawang goreng. Nah, ini dia nasinya mana ya? Nasinya kagak ada nih kayaknya. Ada aja sih ini. Ya begitulah teman-teman, ada customer kan beda-beda ya. Ada yang makannya dikit, ada yang makannya seadanya, ada yang penggila bawang goreng. Ya semuanya beragam, semuanya beragam. Nah, teman-teman, ayo Bu Darti juga catat nih, harus catat karena kemarin itu ada namanya tuh Brian Tracy, dia mengatakan nggak pernah akan ada goal yang tercapai jika kita tidak menulis. Bayangin loh teman-teman loh. Ayo siapin kertas pulpen. Saya sampai per hari aja juga punya banyak sekali catatan. Aku juga sudah siap bawang, Coach. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan, ya? Bu. Oh, alah, saya tak dua. Nggak apa-apa. Bentar, ini coba Hongkong ikut ini juga pamer, Mas. Saya juga pamer. Wah, dari Hongkong Bu Zoplo. Kalau bawang kan perlu ya. Saya menggunakan bawang. Yang penting bawang. Ini juga milik produk CEC nih. Kemarin tuh ambil beberapa ya Mbak ini Upi, karena masaknya juga timbang daripada kita bikin sendiri, ya udah pakai bawang ini buat sambal goreng lah atau buat nasi goreng, kan tinggal jur-jur gitu aja udah beres. Bu Zoplo, kadang-kadang saya suka iseng ngomong sama temen gini. Keharmonisan rumah tangga kamu sebetulnya ditentukan ada atau tidaknya bawang goreng loh. Dia langsung lompat. Hah? Karena saya bilang, dengan kamu nggak ngurus perintilan, kamu punya waktu lebih intim. Saya bilang gitu. Mantap, lanjut. Ya kayak gitu. Maaf ya, penyela ya.
Ya, nggak apa-apa, santai-santai Bu Zoplo, kita kan sama-sama belajar. Kan apa-apa selalu beliin bawang goreng kok Pak Yo. Iya, karena di Indonesia itu sebetulnya ada tiga hal yang bikin bawang goreng itu selalu dipakai. Yang pertama, Indonesia tuh surga kuliner. Harus kita akui, hampir semua kuliner di Indonesia, hampir ya, kalau bisa 90% lah. Semua dunia persotoan, semua dunia gorengan kayak nasi goreng, ketoprak, gado-gado, bakmi goreng, kue tiaw goreng, biasanya ada taburan. Selalu ada taburan. Terus di dalam dunia persotoan, kuah selalu ada. Terus juga dunia kacang-kacang kayak sate, kayak sop konro, terus konro karebosi bakar, semuanya pakai bawang goreng. Dan itu bikin jadi surganya kuliner. Nah, yang kedua, semua jenis nasi juga sama ya, Coach? Iya. Ada nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng, ya, semuanya itu kalau nggak lengkap nggak pakai bawang goreng. Benar, bawang goreng itu ya merakyat lah. Nah, enaknya alasannya saya masuk sebetulnya ada 3 hal. Yang pertama, saya ngeliat bisnis ini kuat karena Indonesia sendiri aja udah ditopang surga kuliner. Nah, yang kedua, Indonesia sendiri 280 juta orang. Nah, yang ketiga nih teman-teman, yang paling penting nih, ini yang nomor 3. Repeat ordernya tinggi. Ini yang jarang orang lihat. Repeat ordernya tuh tinggi. Jadi per bulan atau per 2 bulan selalu belilah. Kayak kecap lah. Orang kan selalu di meja makan pasti ada kecap. Ada dong, pasti. Pasti ada kecap. Nah, itu repeat ordernya tinggi. Kecap, saus cabai, saus tomat, abon ya, biasanya abon. Tapi kadang-kadang kalau lagi abon lagi nggak ada, tetap nggak apa-apa. Tapi biasanya abon ada. Biasa abon ada. Kerupuk juga, kerupuk. Nah, teman-teman ayo dong. Bu Deni udah disiapin belum nih catatannya, Bu Deni? Siap. Kita cek ombaknya dulu ya, Coach. Iya dong, cek ombak. Kita mau belajar. Cek ombak dulu. Siapa yang sudah siap belajar, silahkan raise hand. Halo. Angkat tangannya. Sepertinya sudah banyak catatan-catatan ya yang sudah disiapkan. Ini kayaknya udah serius banget nih, jangan kehilangan waktu yang berharga ini ya. Yes, benar. Betul sekali ya. Teman-teman, untuk aturan wajib untuk bangun bisnis yang kuat ini bisa dipakai di semua bisnis dan semua profesi. Misalnya ada yang di CEC, ada juga yang punya business owner, semuanya sama. Jurus-jurusnya ini yang pertama nih, kita itu harus tahu seperti apa sih nilai sukses kita atau angka sukses kita. Semua orang yang hebat yang naik di panggung, dia selalu punya catatan mau kemana. Selalu, saya tuh sampai pelajarin manusianya loh. Selalu. Sampai dia itu tahu hari ini itu nolak temennya ketemuan. Karena dia tahu apa yang mau dilakukan hari itu. Gila nggak? Kebiasaan kegiatan aja sampai diplot. Jadi dia tuh nggak easy going orangnya. Easy goingnya ketika ya sudah selesai. Kebanyakan orang easy going dulu, pulangnya baru pusing. Aduh, kenapa gue belum kerjain ya? Biasa begitu teman-teman. Nah, sekarang kalau Pak Andrian pernah naik Gojek nggak? Pernah dong. Nah, kalau kita pakai Gojek harus apa? Harus tahu dulu. Harus tahu apa? Iya, harus tahu tujuan. Lokasi titiknya awal sama mau kemana. Iya. Itu aja saya bikin materi tuh sesederhana mungkin supaya kita tuh bisa mencernanya dengan mudah sih. Teman-teman, kalau kita nggak tahu mau kemana, gawat. Nah, ada berita baiknya. Semua, nih catat nih teman-teman ya, semua yang berupa angka bisa ditingkatkan dan bisa dipertahankan. Selalu. Jadi teman-teman kalau mau sukses di CEC, teman-teman kan memang mewajibkan kenalan sama orang, mewajibkan kasih tahu produk. Tapi kalau nggak ada angkanya, gembes. Percaya sama saya deh, gembes. Kok sudah tahu ya sebenarnya bagaimana prosesnya itu ya? Harus, soalnya saya itu juga mantan sales. Saya sales 13 tahun baru buka bisnis, karena saya tahu banget otak ini tuh terlalu santai.
Kadang memang harus dibikin outing. Tadi ada Pak Ali juga ya. Tadi ada Pak Ali. Ada hadir. Ya, Pak Ali. Nah, otak ini memang harus dipacu. Dipacu ini ya memang harus satu-satunya. Misalnya Pak Andrian suka klub sepak bola apa ya kalau boleh tahu? Kalau lokal ya Persija ya, Coach. Persija, oke. Kemarin yang ngangkat trofi Persija ya? Atau apa ya? Bukan. Apa ya kemarin ngangkat trofi? Bandung sepertinya. Oh, Persib. Oke, Persib. Ya. Nah, yang bikin sepak bola seru itu apanya? Apa ya? Penonton ya, itu yang pasti. Oke. Setelah ada gol ada apa tuh yang keluar? Setelah gol ya pasti sorak gembiranya. Oke. Pialanya Pak yang bikin seru. Oke, pialanya. Tapi sebetulnya di luar piala itu setiap selesai pertandingan ada apa? Klasemen. Klasemen itu yang bikin seru. Betul, ya. Kejar-kejaran pasti. Kalau menang nilainya 3, kalau seri nilainya 1, kalau kalah 0. Sudah bermain berapa kali, kebobolan berapa kali, ngejebolin gawang orang berapa kali. Itu yang seru. Iya, hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya. Nah, begitu juga masa hidup kita nggak ada hitung-hitungannya. Kita harus tahu, jangan sampai nyerah dari CC, taunya ngelihat raportnya. Lah, 1 bulan aja aku baru 2 kali ketemu orang. Nah, itu kan kita harus punya rapor ya. Iya, betul. Nggak ada rapor, bener-bener goodbye my love. Bener-bener goodbye. Nggak ada rapor, goodbye. Percaya sama saya deh. Hari ini nyapa berapa orang, nggak ada laporannya, nggak mungkin bisa sukses. Nggak mungkin teman-teman. Harus punya laporan. Tulis yang kita inginkan bukan cuma gol uang ya, tapi gol ketemu berapa banyak orang sih minggu ini. Berapa banyak sih nyapa teman lama, berapa banyak sih nyapa teman SD, berapa lama sih saya menyapa teman SMA, mau berapa banyak saya menyapa teman kuliah, berapa lama saya mau nyapa teman arisan. Harus ada teman-teman, itu harus ada. Nah, ini yang penting nih, ternyata ada kebiasaannya orang-orang sukses. Orang-orang sukses itu selalu punya yang namanya tuh membuat to-do list, teman-teman. Kalau nggak sampai bikin to-do list, bener-bener ini bahaya, teman-teman. Kita tuh jadi kayak jalan ikut arus, teman-teman. Padahal semua pemenang nggak pernah yang ikut arus loh, teman-teman. Yang ikut arus kan lebih banyak. Tapi semua pemenang biasanya tuh dia yang berbeda sendiri dari arusnya. Betul. Selalu seperti itu. Nah, kalau teman-teman nggak punya list, teman-teman tuh bakalan ke distraksi tuh parah banget. Dibutuhkan waktu 22 menit untuk kembali konsentrasi loh. Ketika kita tuh keganggu sama sesuatu hal. Dan ini gawat banget teman-teman. Nah, ketika kita sering membaca apa sih yang mau kita lakukan hari ini, itu bikin 50% tuh lebih konsentrasi. Bahkan abis makan siang aja, kalau kita nggak baca yang kita mau kerjakan, biasanya kita jadi scrolling TikTok, jadi makannya kelamaan, makannya sambil scrolling IG, aduh, akhirnya malah lebih lama. Iya. Gawat teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah tahu bikin terarah, tapi teman-teman juga harus tahu teman-teman itu sekarang posisinya di mana. Misalnya, kalau ngelihat orang lain hebat dapat prospek dari Instagram, sedangkan teman-teman belum main Instagram, belum aktif di Instagram, ya udah berarti sekarang kita mau kemana? Sekarang kita kan berarti kan nggak aktif di Instagram, ya berarti kita juga harus aktif juga di Instagram. Mulai gerak. Strateginya apa? Ya menyontek bahan materinya. Dari apa? Ya dari CEC, semua ilmu-ilmu CEC. Misalnya ilmu tentang pentingnya insurance, pentingnya menjaga keluarga, atau cerita-cerita yang dibangkitkan namanya tuh winning campaign. Cerita-cerita yang dibangkitkan misalnya suami istri sang tulang punggung mengalami kecelakaan dan hiduplah penghasilan dari CEC. Nah, itu yang teman-teman harus cerita karena itu winning campaign. Itu yang kita harus jual. Karena asuransi itu menurut saya ada satu kelemahannya.
dia tuh jualan sesuatu tuh yang orang lain tuh belum ngalamin. Betul sekali. Jadi dia tuh ngira tuh itu biaya. Tapi teman-teman harus bawa story-story yang memang banyak kisah pain. Pain itu banyak kisah luka-luka yang ternyata lupa insurance, lupa pakai, dan lain sebagainya. Ini gawat teman-teman. Nah, saran saya teman-teman, udah harus melek aja deh digital. Melek digital kalau bisa 80%, melek digital 20%-nya teman-teman bisa dari offline. 20%-nya offline, enak teman-teman. Offline-nya kita yang cerdik. Kalau offline ketemu 1, ketemu 2, ketemu 3, capek teman-teman, capek. Tapi kita harus cari komunitas atau bikin event yang langsung rame. Misalnya, kan ada hari Sabtu besok ya di Gedung Arga ya kalau nggak salah ya. Geraha Arga ya, betul Pak. Arga. Nah, acara bikinnya kayak begitu teman-teman. Teman-teman harus bikin satu komunitas sendiri. Dan teman-teman harusnya jadi satu satu nilai yang bikin community. Jadi misalnya Bu Deni misalnya tinggalnya di mana? Selalu pasti Bu Deni pasti ada grupnya ya, pasti ada grupnya. Ada. Nah, grupnya itu kalau bisa sesering mungkin dibikin aktif. Yuk kita makan siang bareng yuk. Siapa tahu ada temennya lagi yang lain yang bisa ikut. Nah, dari kayak gitu lebih bagus karena di industri ini saya pernah belajarin dari luar negeri. Industri ini industri tentang cerita. Benar ya teman-teman? Ini industri cerita. Kita itu industri cerita karena orang beli barang aja nggak langsung nikmatin kok. Iya, nggak bisa langsung dirasakan. Nggak bisa dirasakan, beda kayak makanan, kayak saya atau jasa tertentu lah langsung dapat sesuatu. Kita kan industri cerita. Nah, industri cerita biasanya dapatnya tuh nilainya dari nilai solid. Ketika kita solid tuh orang tuh akan lihat. Bahkan teman-teman, ada satu tadi orang Palembang, dia pengen kasbon sama saya 4 juta rupiah. Saya bilang sama dia, bro, gue udah komitmen kalau pinjemin uang gue udah stop. Tapi gue bisa bantu beli barang. Jadi saya pengen nolong orang tuh bukan kasih uang lagi, tapi beli barang. Misalnya kalau istrinya jualan dimsum, saya beli sampai 1 juta, nggak apa-apa. Toh juga dimsumnya bisa buat saya, dimsumnya bisa buat karyawan, dan dia pun juga dapat untung. Tapi minimal bukan ngasih ngasih ikan ya, tapi kita ngasih kail ya, pokoknya ya memberdayakan lah. Nah, tahu teman-teman orang yang butuh 4 juta ini, teman-teman tahu apa yang terjadi? Dia ini sebetulnya bisnisnya juga bagus, tapi dia ini tidak tahu untuk maintenance orang. Akhirnya yang terjadi ya nggak pernah jalan. Bisnis yang kita lakukan sekarang, saya pun juga melakukan di bisnis saya. Kita itu harus kelihatan nongol. Karena orang inget Ciputra akan inget seseorang yang dekat sama kalian. Iya. Selalu inget, kalau saya pribadi inget Ciputra, inget Ibu Yulia. Itu kalau kebetulan di Jakarta ya. Tapi saya yakin berita baiknya teman-teman bisa menciptakan itu sendiri. Misalnya kalau kita reunian, inget siapa tuh yang inget paling kocak atau pernah bolos? Pasti kan kita pernah kabur ngerokok atau apa, pasti kita inget. Atau jago sepak bola ya, atau hujan-hujanan sepak bolaan bareng, atau ke puncak bareng, atau api unggun bareng, atau hiking bareng, pasti kita selalu inget. Nah, sebisa mungkin temen itu ingetnya tuh produk kita. Atau kita, walaupun dia nggak beli, tapi minimal dia tahu kita main apa. Karena tugas kita tuh bukan berjualannya teman-teman. Tugas kita pokoknya bersedia selalu ada ketika dia butuh. Itu teman-teman yang harus tahu. Jadi jangan baper teman-teman. Jangan pernah baper kalau ditolak. Bersyukur karena teman-teman udah memasukkan informasi tentang Ciputra di kepalanya dia. Ingat Ciputra, ingat kita. Itu jauh lebih penting teman-teman, supaya kita juga nggak baper. Nah, ini dulu teman-teman waktu saya pameran bazar, saya bazar juga keliling teman-teman.
Saya bazar keliling, sebelum menikah saya hobi main game. Nah ini saya sempat bikin acara besar banyak teman-teman, sampai disuruh ngeramein mallnya konglomerat di Indonesia. Saya suruh ramein mallnya, kafenya. Nah ini saya bikin acara-acara. Nah akhirnya kalau dibilang Yosa Tekken di Google akan keluar seperti ini nih. Dulu saya suka main game sebelum menikah. Ini. Nah teman-teman, tapi dari semua ini saya pengen kasih tahu teman-teman, diliput juga nggak mudah. Diliput itu butuh satu teman-teman, yang namanya konsisten. Jadi teman-teman harus konsisten. Misalnya Bu Denny dengan timnya pasti pernah ketemu Zoom bareng. Pasti, misalnya dari Hong Kong juga, dari Zoplo, pasti ada tertentu minggu-minggu tertentu Zoom bareng. Itu harus dipertahankan. Harus teman-teman. Karena itu sistem yang bikin bahan bakar kita tuh selalu naik. Ya, kita punya mobilnya, tapi percuma kalau bahan bakarnya nggak bagus, nggak kuat. Kita tahu menciptakan kekayaan di luar Ciputra juga banyak, tapi kita harus ada motornya. Kenapa kita melakukan Ciputra? Nah, dengan cara pertemuan teman-teman. Kalau ada pertemuan, tolong datang teman-teman, datang. Itu penting banget pertemuan offline di kegiatan ke organisasi atau ke tim-timnya kalian, itu penting banget. Itu jaga bonding, jaga keharmonisan, dan biasanya jaga orang supaya nggak ngilang. Biasa kalau udah 2 kali nggak ini, harusnya leadernya tuh tetap personal, datengin, ada apa yang bisa saya bantu, ada masalah apa, harus begitu. Leader ya, jadi bisnis itu dibangun dari pertemuan ke pertemuan ya, Coach. Harus pertemuan. Nggak ada yang nggak pertemuan. Bahkan perusahaan kuat pun selalu bikin customer gathering. Customernya loh malah yang dibikinin acara gathering loh, bayangin loh. Biasanya kan internal gathering ya, outing, outbound buat acara kantor, atau family gatheringnya family buat karyawan. Tapi perusahaan yang udah semakin intim sekarang, kita harus saling dekat teman-teman. Bahkan saya aja untuk saling Agustus besok kan saya ulang tahun. Saya aja untuk menjaga untuk menjaga kepada rasa syukur. Iya. Saya ngerayain bareng sama 50 ojol. Gila. Saya sengaja ngerayain sama 50 ojol. Justru sama ojol ya, Coach? Sama ojol. Ya percuma sama teman-teman happy terus ya. Ya ngomonginnya flexing, ya males lah. Mendingan sama ojol, kita ngeliat dia itu senang sekali makan ayam paha atas. Aduh, saya terharu banget. Kalau kemarin 7 hari yang lalu Pak Andrian kita pergi bareng anak yatim dan 2 Ragunan. Ke Ragunan ya. Kita seneng lah, kita senang berangkat di situ, kita bisa berbagi untuk kebaikan, dan juga kita tahu diri. Kadang-kadang teman-teman kita perlu lihat di atas, saya akuin, untuk selalu kepacu, tapi sometimes kita juga perlu lihat ke bawah untuk bersyukur. Tapi sekali lagi kita juga jangan naif, aduh udahlah bersyukur hasil saya sekian. Ya nggak juga, lihat dulu raportnya, hasilnya sekian ya pasti berbanding lurus dengan effort. Teman-teman tetap harus effortnya tuh di scoring. Nah ini teman-teman, ini kalau teman-teman mau punya bisnis, biasanya sumber uangnya tuh ada banyak. Biasanya kalau di bisnis bisa langsung jualan B2B, bisa langsung jualan ke end user. Misalnya saya jualan bawang nih, misalnya Bu Denny jadi beli, itu saya dapat uang dari Bu Denny. Tapi ternyata Bu Denny saya ajak jadi reseller. Nah itu penghasilan saya yang kedua. Penghasilan yang ketiga, saya biasanya Bu Denny belanja di pasar. Nah saya bisa masukin bawangnya di pasar, jadi ke retail. Lalu juga bisa jual ke catering, namanya tuh ke bisnis to bisnis. Yang terakhir bisa jual yang paling enak tuh maklon, bentuknya maklon. Jadi kita nggak punya barang, tapi kita bisa jualan. Itu udah enak banget teman-teman, itu udah paling enak. Karena halalnya diurusin, BPOM-nya diurusin, kita tinggal fokus di jualan. Karena biasanya kalau orang di fase-fase awal, biasanya semuanya sendiri tuh. Masaknya sendiri, ngerekrut karyawannya sendiri, buka tokonya sendiri, ke pasarnya sendiri. Akhirnya ya pusing sendiri.
Iya kan nggak bisa begitu, tapi mungkin di awal-awal begitu. Tapi teman-teman harus tahu nanti harus berbagi. Nah jangan sampai kayak saya teman-teman, saya salah bawang goreng di awal. Saya awal-awal bawang goreng itu punya sekitar 45 reseller. Ketika resellernya udah banyak, ada di luar kota, ada di Banjarmasin, Surabaya, Kendari, akhirnya saya masuk di swalayan. Akhirnya jadi kanibal. Si reseller udah nggak bisa jualan lagi karena barangnya bisa ditemuin di swalayan. Nah ini bahaya teman-teman, jangan melakukan kesalahan seperti saya di awal. Kalau bisa teman-teman fokus di satu aja. Saya mau jualannya satu pintunya ya Coach satu pintu teman-teman. Ada satu cerita di Bandung itu ada satu keripik udah resellernya sampai 1.000 lebih, akhirnya berguguran ketika keripiknya ini jualan malah di Alfamart dan Indomaret. Akhirnya resellernya ambruk semua. Nggak ada gunanya, jualan barangnya sama, harganya sama, terus bisa ditemuinnya gampang, nggak ada ongkir ya, karena kan langsung datang ke Indomaret selagi mau bayar listrik, mau bayar internet dan lain sebagainya udah mudah, akhirnya gampang belinya. Nah ini teman-teman, agar bisnis kuat teman-teman, saya pengen teman-teman catat nih. Ingat, kalau teman-teman lagi fokus di Ciputra, belajarlah untuk menolak, terutama tentang uang. Misalnya apa? Teman-teman kan bakalan kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan offline, kan tetap pasti butuh biaya ya, ongkos, terus juga makan bareng kalau pertemuan. Kenapa teman-teman menolak tentang uang? Maksudnya menolak kalau sampai ada orang minjem duit, karena bisa mempengaruhi semangat teman-teman. Apalagi yang minjem duit satu grup, nagihnya susah, ketemuan terus. Jadi hati ini nggak enak, hati ini nggak, apa ya, pokoknya saya pernah teliti, hati ini lebih seneng ketika kita tuh profesional bayar sendiri. Nolak juga. Iya, meskipun kondisi duit ada ya Coach ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi nggak enak, jadi ngegrupnya jadi nggak sehat. Yes. Loh, kenapa ini nasihat saya baik, kenapa teman-teman? Ini kan buat tentang grup ya, benar ya? Yeah. Kalau grupnya ini juga tips penting ala Yosa agar grup kuat juga bisa, bisnis juga kuat seperti yang tadi saya bilangin. Nah, kalau teman-teman juga udah ngegrup, biasanya tuh ada ilmunya, kalau di Chinese tuh yin yang. Selalu ada yang males, ada juga yang rajin, betul ya? Nah, saran saya teman-teman harus lebih sayang sama diri teman-teman dengan cuek yang tidak fokus. Tapi kadang-kadang di Indonesia tuh kadang nggak enakan gitu ya Coach ya, masalahnya. Nah, justru itu hadirnya Pak Andrian hari ini dari acara ini memberitahu bahwa itu harus segera dibasmi lah. Betul. Karena jadi nggak bisa, saya juga turut sedih juga Pak Mahfud MD diwawancara Pak Andrian. Yeah. Pak Mahfud izin, apakah Indonesia akan betul-betul bebas dari korupsi? Dia bilang hampir mustahil. Karena budaya kita dari dulu budaya upeti. Udah nggak bisa, udah mengakar ya, bahasanya udah mengakar. Nah, saran saya teman-teman, tapi minimal hari ini kita belajar. Betul juga yang Pak Andrian katakan, biasanya kan udah jadi budaya nggak enakan. Tapi teman-teman, saya pengen ajak teman-teman lebih profesional. Tujuannya juga buat teman-teman kok. Kalau lagi kebetulan teman-teman di sini yang nggak punya duit alias yang ngutang, harus berani ngomong ke orang yang minjemin kita, sorry banget ya, gue tahu gue punya utang, gue janji gue akan ganti, kasih gue waktu ya. Wah, orangnya lebih respect teman-teman, lebih respect dibanding kita hilang, taunya kita pergi sama keluarga ke Dieng. Ya ini kan uang harus nyicil malah ke Dieng. Yang lihat status juga gedek ya, kesel, ya nggak bisa begitu. Hubungannya jadi kurang baik jadinya kan? Kurang baik. Justru bisnis yang kuat itu dibangun dari hubungan interpersonal dengan antar member ini juga kuat. Nah, ingat teman-teman, semua orang pasti ada yang gibahin. Selalu ada di semua grup, di semua bisnis ada. Bahkan sesama tim aja ada yang gibahin. Tapi teman-teman ingat, prinsip saya pribadi, dipuji tidak terbang,
dikritik jangan baper. Jadi teman-teman tetap harus kuat dalam pendirian teman-teman untuk menciptakan atmosfer yang profesional. Kalau lagi ngebahas ini, cut dulu, langsung cut. Nggak baik juga. Karena ya buat apa juga kan? Kan kita punya tujuan untuk lebih bagus. Nah, kalau bisa teman-teman, nasihat itu banyak. Tapi kalau bisa pilih maksimal 2-3 orang. Supaya teman-teman tuh nggak pusing. Ariden. Thank you Ariden. Nah, teman-teman, ingat, jangan sampai teman-teman kalau punya bisnis seperti pelayanan SIM card di Indonesia. Pak Andrian, kalau boleh tahu nomornya Pak Andrian kayaknya udah lama ya? Sudah lah. Udah, oke. Lama banget. Wah, lama banget. Kira-kira dapat promo apa nih Pak Andrian? Promo dari mana nih? Itu aja nggak tahu. Pak Andrian tahu nggak provider yang sama seperti Pak Andrian, nomor yang baru dengan cuma 5.000 perak beli nomor baru, internetnya udah free 200 giga, nonton YouTube gratis, sosial media WA gratis, gila nggak? Jangan sampai ya ini teman-teman terjadi sama kita ya. Jadi kita itu kalau udah dapat customer atau kita itu udah dapat teman baru, kadang-kadang teman yang lama dilupain. SIM card di Indonesia seperti itu. Promonya malah kartu baru. Harusnya kan promonya kartu lama ya. Supaya kita tambah sayang, supaya kita tambah merekomendasikan ke nomor-nomor yang lain. Betul. Yang terjadi di Indonesia kebalik, malah SIM card yang baru malah dapat fasilitas yang luar biasa. Ini nggak fair sih menurut saya sih. Harusnya kebalik, harusnya kita tuh sayang sama nasabah, sayang juga sama klien yang dampaknya justru menghasilkan omset lebih besar. Karena kan Pak Andrian jadi setia di situ ya. Betul. Nah, ini teman-teman seperti yang saya punya, teman-teman, saya mencatat juga. Saya ada ilmu mencatat nomor telepon, di follow up, dikasih tahu ilmu-ilmu resep. Ini nomor telepon dikasih tahu ilmu-ilmu resep. Saya simpenin semua. Nah, teman-teman kalau mau bisnis yang kuat, tadi saya udah katakan, teman-teman tuh harus tahu teman-teman tuh bermainnya di mana. Ini sangat penting. Kalau saya pribadi, saya tahu di bawang retail saingannya siapa, di hotel saingannya siapa, di pasar siapa. Akhirnya saya pun juga membentuk produk seperti ini, teman-teman. Di Bali, Banjarmasin, dan Samarinda sekarang udah masuk. Walaupun tanpa merek, ya, walaupun tanpa merek ya nggak apa-apa. Saya tahu diri, saya kuatnya tanpa merek. Karena kualitas saya yang dijual dengan merek nggak bisa masuk ke mereka. Nah, begitu juga teman-teman. Kalau ini pelajaran penting sih. Beberapa lumayan udah pada berubah. Kalau teman-teman jualan asuransi, tolong jangan pernah paksa dia UP-nya dan preminya berapa. Jangan pernah lakukan itu, teman-teman. Jangan pernah. Karena yang tahu dompetnya, yang tahu kebutuhannya adalah orang tersebut, teman-teman. Tugas kita melayani dengan nilai yang dia bisa sisihkan. Jangan paksakan. Ternyata saya pelajari, orang-orang yang lebih seneng willing to say, Yos, misalnya, Yos, kira-kira lu mau nabung berapa? Itu jauh lebih aman loh. Daripada kita bilang, Yos, orang seperti lu tuh UP-nya harus 4 miliar. Karena anak lu tuh sekian. Jadi kayak sotoy banget. Padahal dia nggak tahu kebutuhannya kita. Dia nggak tahu kemampuannya kita. Ingat teman-teman, lebih bagus closingan kecil dulu. Membangun hubungan yang akhirnya adiknya bisa pesen, kakaknya bisa pesen, taunya anaknya dia pesen karena kita tulus di situ. Mau buka 300.000 dulu, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau saya doakan, semoga kalau kamu sukses, semakin besar ya preminya ya. Kan kayak gitu enak. Tapi 95% asuransi yang di Jakarta tuh, waduh biasanya tuh maksa. Udah Yos, gue bikinin ya 1,5 juta sama 2,5 ya. Ini kok maksa kayak begini, nggak boleh begitu. Harusnya kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebetulnya kita harusnya bersyukur sekali sama kompetitor kita. Karena dia tuh ngasih begitu banyak kelemahan yang kita harus perbaiki. Coba teman-teman lihat deh. Orang-orang yang bisa maju di dunia teman-teman yang sekarang lagi jalanin. Dia tuh sebetulnya udah ngasih tahu contekannya loh. Lihat aja Instagramnya.
aktifnya kayak gimana, statusnya aktifnya kayak gimana. Lah, kalau mereka udah ngasih tahu banyak sekali kelemahan kita yang harus kita perbaiki, kita bersyukur loh. Kita nggak perlu bayar konsultan. Kalau di perusahaan gede, bayar 100 juta rupiah untuk nemuin kesalahan kita. Gile, Pak Andrian, nyari kesalahan aja malah dibayar 100 juta loh. Ini kita bersyukur banget udah dikasih tahu kelemahan-kelemahan kita. Ya, kita harusnya bersyukur sekali, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, kalau bisa teman-teman sales yang hebat itu kan, mau sales hebat atau sales loyo atau saya atau Pak Andrian punya satu persamaan. Kita punya waktu 24 jam, betul atau betul? Betul banget. Nah, kalau bisa teman-teman buka informasinya yang penting ya. Karena sekali kita udah terjun ke sosial media, biasanya kita lupa kita mau ngapain. Akhirnya keseruan tuh. Begitu juga kalau kita ke Indomaret, kita nggak bawa catatan, biasanya langsung ke minuman dingin dulu. Bener ya? Biasa langsung Kopiko, Good Day, New Green Tea, apalah Cimorian. Bahkan itu yang nggak ada di catatan ya. Nggak ada di catatan. Jadi teman-teman kalau bisa, please banget, kalau buka sesuatu, buka informasi yang penting. Misalnya cara edit foto, cara edit video, cara posting TikTok, cara menggunakan CapCut, cara posting di Canva, cara bikin materi di Canva. Menurut saya itu teman-teman yang harus punya loh, teman-teman loh. Kebalikannya kita, kalau kita tuh udah gede malah kita nyantai loh. Harusnya kita tuh makin gede tuh makin aktif kayak anak kecil, bertanya terus, kok bisa sih dia kayak begini? Kok dia bisa sih kayak begini? Kok dia bisa sih kayak gini? Saya harus belajar apa ya? Saya harus belajar apa ya? Nah, biasanya kita kalau gede lupa. Nah, saya teman-teman, saya yang jualan bawang goreng aja sampai merambat mewarnai loh. Lomba-lomba mewarnai sampai dapat apresiasi sama Bapak Sandiaga Uno, teman-teman. Bayangin. Tapi saya jejelin nih. Saya kasih pesan-pesan. Jadi kalau makan di meja makan ada apa nih? Ada bawang goreng. Terus bersama siapa makannya? Bersama keluarga. Terus, nah ini hadiah-hadiahnya nih. Saya bikin program juga, posting jadi duit. Jadi dia posting dapat duit. Saya kasih 1.000 rupiah kalau dia hari ini posting. Kalau 30 hari berturut-turut, dia dapat 30.000 plus bawang goreng gratis. Kalau dia posting juga dapat komisi. Dapat komisi dari yang dia posting laku. Dapat 10.000 rupiah ya lumayan juga lah. Dari harga 27.000 dapat 10.000 ya lumayan. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada nyetok, nggak ada apa. Kita sebetulnya bisnisnya juga ya membantu banyak orang juga. Jadi ada program-program reseller pokoknya tanpa resiko. Saya beli lagi barangnya dan lain sebagainya. Nah ini bagus-bagus nih. Ada yang dari 5 tahun, 6 tahun seperti ini nih teman-teman tuh. Udah bagus banget nih. Udah ada ya pokoknya ada maskotnya lah. Jadi ingat ini bawang goreng, ingat kita, nah gitu nih. Nah, saya pengen berbagi kebaikan nih. Ada kuis nih buat teman-teman nih. Gratis ongkir loh. Waduh, gratis ongkir. Yuk, kita jawab ya. Nih, dia kan lagi main sepak bola nih. Wah, tuh. Nah, pertanyaannya, sedang bermain sepak bola di mana? Pada gambar tadi. Yuk, jawab. Bu Deni, Bu Zoplo, Bu Darti, Bu Kasana, Bu Yulia. Ayo. Ya, langsung open mikrofon saja. Di lapangan. Di lapangan, Bu Darti. Oke, ada lagi? Di kebun. Di kebun. Oke, Bu Saira, thank you. Nah, berita baiknya karena Bu Saira sama Bu Darti udah berani jawab, semuanya jadi pemenang. Karena sudah mengalahkan orang lain. Nah, jawabannya di atas semangka. Ya nggak apa-apa ya, kita senang-senang aja. Nanti izin Bu Saira, nanti sama Bu itu Bu Lili sepertinya penasaran tuh, kok di atas semangka sih. Ya namanya juga kita mau fun-fun aja. Nanti izin Pak Andrian, aku minta kirim free teman-teman, free nggak dipungut biaya ongkir sama sekali juga dan bawang goreng. Nah, ini jurus terakhir teman-teman. Kalau teman-teman mau bisnisnya kuat, udahlah
nggak usah minder. Kalau mau teman-teman, mau dapat namanya apa ya? Dapat namanya pengakuan, teman-teman harus ada bikin yang namanya tuh kompetisi. Makanya semuanya kan ada tuh yang tadi pergi ke Bali, terus ada grup ini, tim ini menang, tim ini menang. Memang kalau kuat itu harus dibikin kompetisi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada bisnis apa, ya udah dibikin kompetisi aja misalnya. Bahkan teman-teman kalau makan di Crepes, tahu ya di Crepes tuh yang ada di mall-mall, Crepes. Iya. Sampai itu aja ada karyawan terbaik dalam 1 bulan. Sampai dibikin, biasa kan karyawan terbaik setahun lah ya. Iya. Ini tiap bulan dibikin. Tiap periode sebulan. Nah, teman-teman tuh harus bikin kompetisi juga atau lomba. Itu bagus, teman-teman. Kalau bisa sih juga selain lombanya juga buat tim, tapi saran saya yang lomba paling harus itu. Ya, Coach. Hilang suaranya, Coach. Kok hilang suaranya, berhenti? Penghasil udah mulai menyentuh ratusan miliar, bahkan katanya juga triliun. Tapi ternyata teman-teman 10 detik Deddy Corbuzier-nya menentukan segalanya. Dia ngomong apa teman-teman? Dia ngomong bahwa gue bingung kenapa kalian ngebandingin gue sama Timothy Ronald. Kenapa kita tidak berkaca membandingkan kepada diri sendiri? Wah, itu parah loh, itu bagus banget loh kata-kata itu loh. Karena kita kebanyakan ngurusin orang. Jadinya kita sendiri aja nggak sadar target kita masih banyak. Target apa? Kedekatan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan keluarga, kedekatan kita dengan anak. Malah mikirin kekayaan orang. Ngapain? Ya nggak, Pak? Iya. Ngapain malah mikirin kekayaan gitu? Nah, ini nanti mulai hari ini teman-teman please banget. Nanti ini saya pakai formula yang di CEC. Ingat, manusia itu senang menikmati konten itu yang mencari nikmat sama yang menghindari sengsara. Misalnya, kalau kamu nggak mau gagal dalam hidup, maka kamu melakukan ini. Sengsara tuh. Atau kalau kamu mau sukses, pakai cara ini. Nah, satunya angle-nya yang sengsara, satunya angle yang nikmat. Kalau bisa teman-teman, kan materinya udah banyak nih, semua success story adalah bisa pasti kekumpul banyak lah di Pak Andrian di filing yang udah belasan tahun lalu pun atau berapa tahun lalu ya ditarik kembali. Ada satu cerita yang membebaskan kita dari sengsara. Sebut saja Bapak Adi begini-gini, dia tidak sengaja mengalami kecelakaan kerja bla 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 bla, tapi berita baiknya dia masih bisa ini. Jika teman-teman rasa informasi ini berguna, boleh di-share teman-teman, tapi sudah ada watermarknya Ibu Deni misalnya. Iya. Karena kan materinya Bu Deni, maksudnya Bu Deni meng-create lagi dengan materi lama tapi cerita baru dengan Bu Deni. Dengan Bu Lilik yang bikin cerita dengan Pak Andrian itu udah berbeda teman-teman, itu udah original. Itu original karena kita kan nggak bisa ditiru, kita sendiri nggak bisa ditiru. Nah, teman-teman kalau mau cari bantuan dari pemerintah yang punya usaha, boleh nih di screenshot aja teman-teman. Ini ada banyak informasi lah dari pemerintah yang kadang-kadang ngasih hibah, kadang-kadang ngasih apa ya namanya ya, ngasih fasilitas. Kebetulan kalau saya lihat di Bu Yulia punya katalog, ada beberapa orang makan snack. Nah sekarang nih lagi ngasih halal gratis nih teman-teman, pemerintah lagi halal gratis. Boleh dicek di Kemenpora, di Perekonomian RI, beda-beda dia. Jadi setiap pemerintahan ada budgetnya lah. Nah teman-teman, ini juga ada yang ngasih barcode usaha gratis, ada pelatihan ekspor gratis teman-teman. Ini ada di pelaku usaha di Jabodetabek, Banten dan Karawang, tapi tetap kok Surabaya juga tetap ada. Nah ini ada siapa di sini yang teman-teman pengen sih usahanya selalu dipromosin sama
sama usaha yang besar. Siapa yang mau nih? Yo, angkat tangannya. Mau dong. Nah, pantengin Kemenkop UKM sekarang followernya hampir 500.000. Di setiap hari tertentu, setiap kita mention dia akan re-mention atau re-story. Tuh, lumayan kan? Misalnya buka sana punya usaha kebab nih, misalnya suaminya usaha kebab. Iya. Hari tertentu di ini aja, di mention Kemenkop UKM-nya kita lagi jualan kebab, di mention. Nanti dia bikin story loh. Usahanya kita dibikin story sama dia, dimasukin di produk lokalnya dia. Dan dibaca sekian ribu orang ya. Iya, jauh lebih leverage lah ya bahasanya, daya jangkitnya luas. Nah, teman-teman, ini saya akan coba rangkumkan 5 menit terakhir sebelum kita tanya jawab. Saya harap teman-teman juga tanya jawab yang benar-benar bisa membuat teman-teman jadi tambah semangat di CEC ini. Jadi yang pertama, teman-teman, kalau teman-teman udah pakai digital, kita kan sekarang pakai WA. Nah, pakai fiturnya teman-teman, 80% fiturnya apa? Bikin broadcast-nya, bikin story-nya, lalu pakai lagi Japri-nya. Jadi atau lagi bikin grupnya. Pokoknya 80 fitur. Kalau teman-teman pakai Instagram, ya ditanya nih, misalnya Bu Deni ditanya, Bu Deni ada Instagram? Iya, pakai saya Instagram. Nah, apakah 80 fiturnya dipakai? Misalnya bikin story, misalnya highlight, misalnya memforward. Sekarang jangan salah loh teman-teman loh, Instagram itu udah bisa bikin kayak grup WA loh. Teman-teman tahu nggak, Instagram tuh juga ada grup WA-nya loh. Asik. Di dalam Instagram belum tahu. Di dalam Instagram. Jadi kalau kita gunakan iya, tapi pastikan kita pakai fitur. Jangan sampai nggak pakai. Bahkan Zoom aja nih teman-teman, tahu nggak? Pak Andrian tahu nggak? Zoom kalau kita nyalain AI dia bikin rangkuman meeting kita. Ya, betul, bisa. Iya. Zoom aja sampai dia udah ada AI yang ngikutin acara kita loh. Dirangkum sama dia loh. Udah sayang kalau nggak dipakai kan. Kalau di Zoom kan yang bisa kita pakai apa? Backgroundnya kita bisa apa? Kita bisa ganti misalnya latar belakang, kita bisa gunakan ini nih, share screen. Nah, ini lagi bicara di digital. Terus kalau teman-teman sebelum punya produk, ingat teman-teman harus tahu jualannya ke siapa. Kalau di CEC pasti kan ada jenis, ada yang buat lansia, ada yang buat kesehatan, ada yang buat critical illness, ada yang buat jiwa. Nah, soalnya teman-teman, kalau teman-teman nggak spesifik jualan yang di mana, bahasa iklannya pasti ngaco. Bahasa iklannya masih umum. Soalnya kalau teman-teman nggak super spesifik, biasanya itu kita tuh nggak begitu dikenal. Misalnya super spesifik, ingat konsultasi yang jiwa sama siapa. Itu harus spesifik teman-teman. Itu jauh lebih bagus. Jadi kita tuh dapat expertise-nya. Nah, terus kalau teman-teman mau misalnya yang UP jiwa. Jiwa ini kan bisa orang yang aktif lah, orang aktif sebagai, berarti kan orang yang bahasanya dia itu kepala rumah tangga sedang berkembangnya bisnis. Nah, biasanya dia berkumpul di mana? Biasanya dia berkumpulnya di misalnya di event-event, misalnya sebut aja tangan di atas. Misalnya sebut aja event Idea Cloud-nya Pak Hermanto Tanoko. Ikut teman-teman, ikut. Nggak peduli kita mau jualan atau nggak peduli. Tugas kita itu upgrade diri. Justru orang-orang sukses itu malah seneng loh. Lihat, wow, ini orang semangat banget nih ikut acara gini nih. Apalagi gue jadi nasabahnya dia ya. Dia mungkin jauh lebih semangat ngejagain gue atau ngurus gue waktu lagi di rumah sakit. Teman saya yang banyak yang masuk rumah sakit, termasuk juga pembicara yang pernah juga di Ciputra. Syaratnya dia itu kalau mau terima agent, kalau dia mau minimal harus 8 tahun loh. Gila nggak? Wow. Karena takut ditinggal agentnya. Nggak enak loh, jadi nasabah ditinggal agentnya tuh nggak enak loh. Jadi bingung kemana, terus kenalan lagi. Udah gitu amit-amit kalau komisinya udah ke agent yang lamanya udah habis, terus ke agent yang baru. Biasanya kan males-malesan juga.
Nah, teman-teman pastikan teman-teman harus kasih win ke orang terlebih dahulu. Teman-teman harus tulus bantu. Dan ingat ini teman-teman, pelajaran yang nomor 4, fokus. Ingat fokus angka. Hari ini cuma kalau nggak bisa prospek 5, ya udah kuatnya berapa? 3. Ya udah 3. Diturunin. Besok kalau 5 nggak kuat ya udah deh 4. Oh 4 ternyata nggak pernah kecapai, ya udah 3 dulu deh. 3 kecapai, 3 kecapai, 3 kecapai. Boleh dong dinaikin dosisnya jadi 4. Jangan langsung satu hari 10. Waduh, kapok. Misalnya ibu nih buka Kasana. Bu Kasana suka KFC nggak ya? Suka, Pak. Suka. Suka. Kalau 10 hari berturut-turut makan, hari ke-11 seneng nggak? Udah nggak senang. Udah nggak seneng. Enak banget. Pagi siang sore makan loh. Pagi siang sore makan, pagi siang sore makan. Kalau anak saya bikin trauma sama McDonald. Saya beliin 6. Dia makan sampai ke-4, udah paha atas yang ke-4. Dia enak banget. Dia nggak suka lagi McDonald. Ada trauma. Nah, saran saya teman-teman harus fokus, teman-teman fokus yang dikerjakan terutama angka. Jadi kalau langsung banyak juga nggak kuat teman-teman, malah ya langsung nge-gym, langsung alat berat, besok bangunnya kayak ditiban bayi tangannya, udah nggak mau lagi, udah nggak mau nge-gym lagi, kabur dia. Jangan sampai kayak gitu teman-teman, bikin yang senyamannya aja lah. Buka sana misalnya bisa saya bisa kok Pak hubungin 3 orang, saya pengen kasih tahu tentang bisnis Ciputra. Ya udah kuatnya 3 ya kuat 3, nggak usah paksa 6. Yang ada ketika paksa 6 tekanan, nanti malah nggak achieve. Nah teman-teman, kalau bisa juga nonton YouTube, ini juga nomor penting, nomor 5 teman-teman saya rangkum. Kalau bisa nonton YouTube, nonton TikTok, channel yang kita tentukan ya teman-teman ya. Jangan sampai channel yang flow aja, akhirnya aneh-aneh aja lah. Aduh, ada yang apa ya, ada yang lebih pilih cinta atau duit. Alah, ngapain lah kayak gitu ditonton, maksudnya yang nggak mendekatkan kita ke goal kita kan, ya ngapain, jangan. Nah teman-teman, ini yang jahe susu saya teman-teman, yang saya pun juga ditipu 80 juta karena setorannya dibawa kabur. Saya belajar setelah umrohkan karyawan, saya belajar bahwa saya harus jadi harus mengamalkan amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Lalu saya bikin untuk cabang-cabang seperti ini. Ibu janda, pemuda nganggur, tukang ojek saya kasih. Tapi saya melakukan kesalahan teman-teman tanpa mengkreditkan orang-orang yang tak berpendidikan. Biasanya orang-orang yang lulusan SD, SMP biasanya ngelola uang susah. Dikasih 1 juta, dititipin 1 juta, besok juga hilang tuh. Dipakai belanja, dipakai apa. Bahkan ada satu cabang kita, dia udah utang sekitar 4 bon. 4 bon tuh nilainya 800.000 kali 4 itu 3,2. Akhirnya setelah saya datengin sendiri, ternyata dia DP Honda Vario. Kadang-kadang kita juga salah teman-teman, karena kita juga nggak mempelajari profilnya orangnya seperti apa. Nah, kesalahan terbesarnya saya itu ngasih utang bisa kayak buat seminggu, 2 minggu. Sedangkan saya pun juga belajar teman-teman. Akhirnya saya belajar ulang, belajar sama tukang bapau, belajar sama tukang kacang, belajar sama tukang tahu Sumedang. Ternyata mereka setorannya harian Pak Andrian. Iya. Itu yang bikin mereka tetap sustain. Ternyata ada juga satu cabang di Sunter, saya hampir mati dibunuh. Terus juga ada cabang lagi di dekat Universitas Mercu Buana, itu udah ngutang 3 bon. Tapi saya tambahin lagi yang terakhir supaya lebih banyak bonnya, supaya dia bisa cicil bon-bon sebelumnya. Taunya tetap aja hilang. Taunya dia handphonenya jadi 2. Aduh, keren juga ya handphonenya jadi 2. Tadinya nggak ada usaha ini, handphone 1 cukup. Ada usaha ini, handphone jadi 2. Kan sedih juga ya, kadang-kadang kita percaya sama orang tapi ya yang kayak gitulah. Nah teman-teman, saran saya di dalam hidup itu selalu ada cantolan supaya teman-teman kuat. Ini yang cantolan yang saya miliki teman-teman. Nama anak saya yang pertama adalah Ritz Carlton, nama saya anak yang kedua Swiss Bell,
Dan nama saya ketiga, iya, anak kemarin lahiran, anak ketiga saya Alila. Jadi ada kekuatan-kekuatan lah, teman-teman harus punya alasan untuk kuat. Misalnya Bu Kasana atau tadi Bu Deni, alasan untuk kuatnya anak. Harus selalu punya alasan untuk kuat, alasan untuk datang pagi-pagi ikut morning meeting. Kan capek ya. Siapa sih yang kuat sih morning meeting, capek udah ngantuk ini. Ya harus ada alasannya kenapa saya harus kuat, kenapa saya harus terus bertahan. Nah ini teman-teman, saya pengen ajak teman-teman untuk berdiri, tapi mungkin ada susah juga. Saya pengen ajak teman-teman untuk sadar. Hal-hal yang kecil nggak boleh diremehkan teman-teman. Ingat loh, teman-teman ini pengusaha yang hebat, mengubah hal yang kecil jadi sesuatu yang bermanfaat banget. Ingat teman-teman, di dunia asuransi itu memang kelihatan disepelein ya. Tapi percaya sama saya deh, semua orang yang sukses selalu punya asuransi. Saya sendiri pun juga punya 3. Dan baru nanti mungkin saya mau japri Bu Yulia, pengen tanya tentang sebetulnya saya udah pernah japri di website, tapi dicuekin sama CS-nya. Dicuekin sama CS-nya. Jadi zaman dulu jadi orang makin peduli kalau setelah COVID kan kita semakin tahu kesehatan tuh penting ya. Iya, betul. Itu saya didiemin tuh sama CS-nya, padahal saya udah bilangin saya umur saya sekian, saya tolong dong pengen minta ini. Enggak dihubungin, enggak ada yang ini. Mungkin dulu masih transisi ya. Kita nggak tahu. Tapi sekarang udah. Nah, ini teman-teman, pesan saya yang terakhir teman-teman, saya pernah lihat orang yang miskin jadi sukses, orang yang jelek jadi sukses pun juga banyak. Bahkan yang cacat, termasuk anak angkat saya yang keempat di Sukabumi, dia tuh cacat teman-teman, tapi dia sukses, masuk Hitam Putih, masuk Merdeka Award, masuk SCTV. Tapi teman-teman, saya nggak pernah lihat orang yang malas tuh jadi sukses. Orang yang malas jadi sukses hampir nggak pernah ada teman-teman. Ingat, tentuin teman-teman besok mau ngapain. Jangan let it flow aja. Tiba-tiba kaget usia udah jadi berapa, kepala 4, kepala 5, atau kepala 3. Akhirnya kaget teman-teman. Oke teman-teman, yang mau sharing-sharing teman-teman, atau ngajak makan nih. Ngajak makan, boleh dong ngajak makan. Oke teman-teman. Kalau ngajak makannya di Hong Kong gimana nih, Coach? Dulu saya ngajar loh, Pak Andrian, saya dulu tuh ngajar di Universitas di Madura. Langsung ke number itu. Iya, boleh screenshot aja. Kalau ke Jakarta kabarin, kalau aku ke Surabaya juga kita semoga bertemu, atau ke Hong Kong kita ketemu lah. Saya waktu itu ngajar di Universitas Surabaya, Pak. Oh ya. Saya makan bebek sinjai, wah berkali-kali. Bebek sinjai kan bebeknya orang Surabaya ya? Surabaya, iya, Madura. Madura, iya, ada di Surabaya, ada beberapa cabang juga sih. Gitu. Semoga berguna ya teman-teman, semoga berguna. Ayo, ada pertanyaan nggak nih? Baik Pak Yosa, terima kasih banyak ya materi yang tadi disampaikan, dan kita selanjutnya langsung aja masuk ke sesi pertanyaan yang masuk melalui kolom Q&A, dan sekaligus juga menyapa peserta yang hadir di sini. Baik, ini sudah ada pertanyaan belum ya? Saya mau cek dulu ya melalui kolom chat, seperti kayaknya belum ada yang masuk nih. Mungkin kita batasi 2 orang aja penanya untuk bisa memastikan waktunya juga agak terlalu berlebihan. Ini sudah jam 8:30 kurang. Jadi silakan ya, kita berikan kesempatan untuk 2 orang penanya, langsung dijawab nanti dengan Pak Yosa. Saya kira baru mulai loh Pak Andrian. Nggak kerasa waktunya ya Pak, hangat betul, semangat. Ya, dengan siapa? Bu Meli, Pak. Oh, Bu Meli di Jakarta ya. Baik. Wow. Malam Pak Yosa, Pak Adrian, teman-teman. Hai. Meli. Iya. Mau tanya, misalnya nih kayak tadi kan Pak Yosa bilang kita ngadain kayak pertemuan buat satu tim grup gitu ya Pak. Betul, harus. Biar dia bisa aktif lagi, biar dia bisa semangat. Betul. Tapi misalnya pada saat kita ngadain itu ternyata dia masih tetap aja, gimana tuh Pak solusinya? Ya harus kita atur waktunya, kita berapa kali kita ngajak nih. Kan terus-terusan kita ngejar orang yang sama, ternyata dia nggak minat, kan juga kita tahu diri juga. Ya udah harus ganti orang yang lebih minat. Selalu seperti itu. Saya ketemu, saya diajarin sama ada orang yang pokoknya ada MLM dari Korea lah. Penghasilan dia udah 400 juta. Yang dia lakukan tuh cuma begitu. Dia ada template khusus ngajak. Saya per hari nih ada Johan, ada teman saya juga Robert,
Astrelita, ada Johanna. Kita aja lagi mau eliminasi 9 orang yang setiap kali meeting pengurus nggak datang. Tapi apakah sekali nggak datang langsung saya eliminasi? Enggak. Saya pasti eliminasi ya beberapa kali dulu dia benar-benar nggak datang. Terus kadang-kadang ditanya nggak jawab. Waktu kita bukan untuk mereka. Nggak bisa. Tetap kita tuh jadi pemimpin ya ada prinsip tuh keras kepala tapi hatinya lembut. Ya keras kepala pada prinsip, saklek pada prinsip. Prinsip-prinsipnya baik kok. Bukan berarti Bu Meliana langsung kesel ya sama orang itu ya, enggak. Ngajak lagi, ayo Bu ini. Oh udah nggak mau, ya udah. Kita udah cukup tahu, kayak kita ngejar perempuan aja. Kalau laki-laki ngejar perempuan, 2 kali nggak mau ya udah. Emangnya cuma dia doang gitu loh. Bukan egois, bukan, tapi kita juga sayang sama diri kita, Bu Meliana. Saya tahu malah dapat lebih baik ya coach ya. Malah dapat potensi lebih baik dengan tim yang berbeda. Karena lebih solid lagi. Karena ya mungkin pertama habitnya udah nggak dibangun. Yang kedua mungkin baru terjadi pertemuannya setelah dulu jarang pertemuan. Yang paling bener harusnya dari awal ada pertemuan. Kalau bisa waktu ngerekrut udah komitmen ada pertemuan. Nanti kita harus ikut ya pertemuan ya. Bahkan ada satu unik loh. Ada satu komunitas di Jakarta itu komunitas bisnis itu bayar 1 tahun tuh 50 juta. 12 kali pertemuan. Tapi kalau sampai nggak datang, uangnya dipotong. Tapi kalau 12 kali datang, 50 jutanya dibalikin. Jadi uang 50 juta itu uang jaminan gitu ya Pak ya? Iya, menurut saya sih harus tahu rasionya sih. Ada orang bisa diajak, ada orang nggak bisa diajak. Tapi rasionya berapa nih? Seringkah dia nggak ikut? Atau kita lelahkah dia nggak ikut? Atau memang ya soalnya kalau ngejalanin bisnis yang kayak gini, ini tuh bukan gede dari nasabah loh. Kita tuh gede dari tim loh. Beda loh. Semua bisnis jaringan itu bukannya hebat dari barang kita dipakai orang loh, bukan loh. Tapi ngegedein tim. Yes. Solid ya. Ngegedein tim itu adalah segalanya. 80% kalau bisa waktunya cuma buat yang ngegedein tim. 20%-nya baru ke nasabah. Karena yang kita lakukan kan harus duplikasi. Duplikasinya ya kita lebih banyak waktunya ke siapa? Bukan orang yang beli, orang yang ngejalanin bisnisnya. Yeah. Paham ya teman-teman ya? Jangan sampai kebalik nih. Yang harus dijaga tuh justru tuh downline kita. Nah, tugas kita jadi upline yang harus paling bertanggung jawab. Saya sampai ngelihat sampai bawahan nggak semangat, udah pasti juga salah atasan. Salah atasan. Mungkin ngerekrutnya salah, kayak saya 9 orang nih yang saya akan kick atau eliminasi lah bahasanya. Saya juga mungkin ngerekrutnya salah. Harusnya saya bersedia mengikuti Zoom. Nah, saya waktu itu nggak ada interview yang itu. Saya pun juga melakukan kesalahan. Tapi saya harap kesalahan saya bisa menjadi pelajaran buat teman-teman lebih baik. Baik. Terima kasih atas jawaban pertanyaan Semoga dari menjawab Bu Meliana ya. Baik, satu pertanyaan lagi ya Coach. Kita batasi satu pertanyaan lagi. Silahkan, langsung. Siap. Siapa lagi? Nah, berita baiknya, ini kejutan nih Pak Andrian. Ya, Ternyata Bu Meliana ini dapat hadiah bawang goreng loh. Iya, itu gara-gara mau bertanya tuh. Udah enak loh. Kejutan ini dari Coach ya. Wah, luar biasa. Nggak ada yang tahu tiba-tiba dapat. Selamat malam Pak Adrian. Bertanya. Oke, satu orang sudah dapat. 1, 2, 3 nih yang bertanya Pak Adrian. Satu aja izin teman-teman. Satu ya. Oke, silakan. Halo. Oke, Pak Adrian bertanya Pak Adrian. Kayaknya banyak nih Pak Andrian, yang mana nih? Ada Bu Kasana, ada Bu. Ini yang duluan tadi sepertinya ada Bu siapa? Bu Lili deh. Bu Lili ya. Saya ya. Oke, baik. Halo.
Halo Aduh, pagi ya, Pak. terima kasih. Ya, Betul silakan, Pak. Izin ya Bu, saya Masih bisa DM kok, masih bisa DM atau itu kalau Ya. saya pasti balas kok. Pasti balas. Baik. Mungkin ya, Baik. mungkin saya lama, Ya. tapi pasti saya balas. Mungkin saya lama, Ya. tapi saya balas niat. Oke, Ayo, silakan ayo. Bu Lili. Bu Lili, silakan Bu. Iya, oke, baik. Ya, ini dari judulnya ini kan luar biasa banget ya, membangun bisnis kuat menciptakan kebebasan finansial. Nah, ini kan sebenarnya gini loh Pak, kami pun juga sama dengan Bu Meliana punya kendala-kendala gitu kan. Untuk membangun tim yang kuat dan solid itu kan sangat sulit sekali gitu kan, apalagi kita sendiri juga punya kegiatan dan juga punya kesibukan masing-masing. Nah, ini tadi kan saya juga udah dapetin tipnya dan juga mendapat cuplikannya gitu kan. Nah, ini seperti tadi dibilang katanya jangan mengejar pacar yang tidak mau. Betul. Nah, ini Pak, nih kira-kira ada tip khusus nggak Pak untuk membangun tim yang solid, yang kuat gitu kan, supaya mereka itu tadi kalau yang di Jakarta dia harus ada deposit gitu kan untuk biar jadi solid gitu kan. Tapi kalau di kalangan kami kan agak sulit nih Pak, karena kan kita udah terbangun gitu kan. Nah, karena kalau ini kira-kira apa sih tip khusus nih buat saya ya, buat teman-teman di Hong Kong gitu kan, dengan kesibukan masing-masing, dengan waktu yang keterbatasan, kami hanya bisa bertemu di 1 minggu sekali Pak. Jadi bagaimana sih untuk menciptakan tim yang solid dan kuat? Itu aja sih Pak. Oke, sebetulnya sih memang sih obatnya menciptakan tim yang solid dan kuat itu cuma satu. Mungkin ini Bu Lilik fasenya belum ke situ. Fasenya yaitu memang memberikan waktu. Itu memang udah obatnya. Obatnya tuh memang memberikan waktu. Jadi ini cukup, saya harus jujur juga ya. Saya tuh suka mempelajari manusia. Kok yang ini sukses, kok yang ini enggak. Ternyata yang successful, yang paling sukses, yang full timer. Betul-betul dia nyeburin seluruh hidupnya itu untuk di bisnis ini. Kalau kita nyambi, bukannya nggak boleh. Nyambi berhasil bisa. Tapi hasilnya hasil nyambi. Berhasilnya hasil nyambi. Nangkep ya teman-teman ya. Kita malas belajar. Ya, Pak. Misalnya kita malas belajar. Kita berhasil loh kalau malas belajar loh. Berhasil, akhirnya nggak naik kelas. Di sekolah berhasil, nggak naik kelas gara-gara hasil dari malas. Jadi segala sesuatu tuh berhasil sebetulnya, tapi di titik waktu yang digunakan. Kalau waktunya yang digunakan menurut saya dari yang Bu Lilik ini seperti itu, menurut saya pribadi cukup susah, tapi prospeknya bisa banyak. Kalau Bu Lilik dibantu sama upline-nya Bu Lilik, misalnya gini, saya belajar waktu itu sama orang Korea. Dia ngasih tahu untuk 4 cara paling berhasil dalam bisnis jaringan. Yang pertama, cari quality prospek. Prospeknya yang di quality itu ada 2. Satu yang pemakai produk, satu lagi yang akan menjalankan produk. Tapi dia bedah lagi. Kalau mau bisnisnya jalan banget, cari orang prospek yang mau hidupnya berubah. Jadi bisa dicari seperti pertanyaan dalam diri seperti, siapa yang bulan ini pembayaran tagihannya minimum? Siapa yang bulan ini penghasilannya kurang buat menutupi keluarga? Siapa yang bulan ini mengeluh penghasilannya kurang? Nah, itu yang diprospek untuk masuk ke jaringan. Karena orang-orang seperti ini militan. Nah kan kita kan butuhnya kan tim yang kayak gitu. Dia diajak ketemu ya mau, pasti mau terus. Nah, itu yang kita yang harus seleksi dari awalnya. Itu yang pertama seleksi prospek. Yang kedua, pastikan dia datang ke pertemuan yang ada upline. Nah, di Hong Kong sendiri ada upline nggak? Kalau di Hong Kong ada upline, minta ruangan kantornya atau apa untuk dijadikan mingle-nya, pertemuan rutinnya. Dan itu ada di sana base camp. Base camp-nya harus punya base camp. Nah, yang ketiga, follow up-nya biasanya dengan produk.
pertanyaan produk. Menurut lu produk seperti ini gampang nggak sih kalau kita bangun tim? Nah, baru yang keempat, pertemuan sekali lagi dengan pertemuan yang ada prospek. Maksudnya pertemuan ada prospek tuh kan selalu ada acara besar ya. Pasti kan ada acara besar, summit. Nah, ajak dia ke summit. Ajak dia melihat bahwa perusahaan ini eksis. Udah nggak ada obatnya, itu doang. Dilakukan itu udah langsung lancar. Percaya sama saya deh. Bahkan kita nggak perlu yang ngomong. Yang ngomong dia ngelihat sendiri kok. Ada fisiknya, ada timnya, ada leadernya care. Udah percaya sama saya deh. Dia langsung mau ikut kok. Udah, template-nya begitu. Nah, sekarang Bu Lilik sendiri, apakah di tim yang seperti itu atau enggak? Kalau enggak, ya saya juga nggak tahu. Tapi menurut saya semua tim yang berhasil itu care sama downline. Selalu. Harusnya Bu Lilik cari tahu lah untuk membangun ke habit atau kebiasaan itu sih. Iya. Baik, Bu Lili, semoga sudah bisa menjawab ya Bu Lili. Iya, Pak Adrian. Tambah mantap ada poin-poinnya Pak Adrian. Mantap, tambah semangat, siap tambah inspirasi. Ya, baik, Coach. Sepertinya kita sudah memberikan kesempatan penanya yang sudah masuk ke ruang Zoom ini dan tadi sudah dijawab dengan baik dengan Coach Yosa, dan ini sudah di sesi akhir ya Coach. Sepertinya nggak mau ngelepas Coach Yosa nih. Masih hangat kata-kata ini nih, kata-kata motivasi terakhir nih teman-teman nih. Ya, ini makanya pesan penutupnya apa nih Coach? Oke, teman-teman, sekali lagi tidak di sini ada dari dari Hong Kong, Bu Zoplo, Kasana, Bu Darti, Bu Deni, Bu Lilik, Bu Yulia, ada Bu Sri, Pak Dodohra. Tidak ada manusia yang males di dunia ini. Tidak ada. Yang ada adalah manusia yang tidak punya tujuan. Jadi saran saya teman-teman, pastikan hari-hari kita tuh diisi yang mendekatkan pertanyaan seperti ini. Kalau saya melakukan ini, apakah ini mempercepat ke goal saya yang saya inginkan? Udah gitu aja deh. Itu teman-teman lakukan satu hari 1% lebih baik, teman-teman tuh sudah 3.600 kali, 3.600% lebih hebat. Malah 36.000 ya? 36.000. 36.000% lebih hebat daripada kemarin. Ayo teman-teman, pastikan punya tujuan. Jangan kalau bisa nih teman-teman, ini sih beberapa orang perlu dilatih, tapi biasanya saya sudah melatih sedini mungkin. Kalau kita mempunyai kemampuan terhebat dari kepepet, kenapa kita nggak mengkondisikan diri kita kepepet walaupun tidak kepepet? Penting banget loh teman-teman loh. Iya. Sekali lagi ya, kalau kita kepepet baru mengeluarkan kemampuan terhebat, misalnya kita dikejar anjing herder baru larinya kayak 100 km, langsung kayak atlet pelari. Kenapa kita nggak mengkondisikan kita tuh sedang diincar atau dikejar anjing herder itu, padahal tidak? Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu teman-teman. Semoga berguna teman-teman materi hari ini, dan juga semoga membuka wacana teman-teman untuk lebih aktif lagi dan lebih bergairah dalam hidup. Thank you. Terima kasih Coach. Pesan yang sangat inspiratif, banyak sekali hal yang menarik yang bermanfaat kita dapatkan malam ini. Ada boleh di DM aja dikasih ya. Tidak ada absen ya Pak. Di Instagram ada absensinya ada. Nah, ini nih by the way nih teman-teman nih, by the way saya juga pengen ngomong. Saya juga tadi kaget waktu di broadcast sama Pak Andrian. Udah dapat materi, dapat sertifikat. Waduh, disuapin apa lagi enak begini? Teman-teman kalau nggak pakai mah sayang banget. Pak Andrian tuh mati. Teman-teman tahu nggak? Kita tuh ngatur jadwal gini tuh 3 bulan. 3 bulan sama Pak Andrian kalau nggak salah ya. 3 bulan teman-teman bersyukur. Teman-teman bersyukur sekali bisa ada orang masih care Pak Andrian loh, yang masih tahu bahwa, ingat sekali lagi teman-teman, yang memberantas kemiskinan tuh pengetahuan atau pendidikan. Ya teman-teman harus ganti pikiran yang selama ini kita gunakan. Bukan tidak benar. Ya sekarang kita udah happy belum? Kalau belum ya ganti.
Ganti pola pikirnya ya, ganti. Baik, Coach. Terima kasih Jadi, banyak. Iya. Jadi ngegas Lebih mantap ya. lagi ini tim Hong Kong, Coach Yosa. Lebih baik ini tim Hong Kong paling yang hadir malam ini juga dikirimi bawang semua ini. Iya, nanti dikoordinasikan ya ke Jogja Ya, ya nanti. kalau ya. ke Jakarta Bu, nanti dibawalah ke Hong Kong. Siap. Siap, mantap. Coach, Kita foto terima dulu kali ya, kasih kita sekali foto lagi ya, dulu. Coach. Siap. Ya, nanti Dulu kita boleh nih, foto ada ya. juga Pak Johan, Pak bertanya, Johan Saat ganteng. itu nggak bisa ngetik nomor teleponnya boleh nggak, Oke, Coach? oke. Ya, Nanti melalui nanti saya menyusul. aja ya. Nanti saya Nanti komunikasi lewat dengan Pak Coach Andrian, tadi Yosa juga yang dua Kadosa pemenang ya. kuis ya. Tadi Bu Darti sama Bu. Ayo foto-foto. Iya, Mana baik. kita Buka bisa kamera. Jadi saya sampaikan dulu ya kepada Coach Yosa. Terima kasih kembali ya Coach untuk yang pesan inspiratif yang disampaikan tadi. Banyak sekali hal yang menarik yang bermanfaat kita dapatkan di malam hari ini. Dan terima kasih telah bersedia menjadi narasumber kami di acara Entrepreneurs Academy. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang bergabung di acara ini, juga Coach Yos ya. Kemudian apa yang kita dapatkan mengikuti sesi Entrepreneurs Academy malam ini, kita sama-sama belajar bahwa untuk membangun bisnis yang kuat dibutuhkan tekad, perencanaan, dan pengelolaan yang baik. Kebebasan finansial bisa dicapai jika kita konsisten, disiplin, dan terus belajar dari pengalaman. Semoga materi ini bisa menjadi langkah awal untuk membangun bisnis yang lebih kokoh, hidup yang lebih mandiri secara finansial. Akhir kata, kami semua undur diri. Sampai ketemu di acara Entrepreneurs Club berikutnya. Pastikan amankan masa depan Anda bersama Ciputra Entrepreneurs Club, dan salam Entrepreneurs. Saatnya kita berfoto. Salam. Sekrek dulu Pak Adrian, foto-foto Pak Adrian. Coach, terima kasih banyak ya atas Andrian. kolaborasinya. Terima kasih banyak. Oke, Bye. selamat istirahat, Coach. Ya, sampai jumpa Coach di lain kesempatan ya.